Halo, perkenalkan nama saya Seni Julfikar, mahasiswa Universitas Terbuka Bandung dengan NIM 0563919959. Konten ini adalah bagian dari tugas kuliah saya, jadi mari kita belajar bersama. Kali ini kita akan membuat sebuah program penghitung gaji karyawan sederhana menggunakan konsep dasar, operator, dan statement kondisional if untuk memenuhi studi kasus yang diberikan. Kasus ini adalah menghitung total gaji berdasarkan golongan karyawan A, B, atau C, dan jumlah jam lembur. Sebelum mengetik kode, kita tentukan dulu input dan outputnya. Yang pertama, input yang dibutuhkan adalah golongan karyawan A, B, atau C. Yang kedua adalah jumlah jam lembur. Output yang ditampilkan adalah total gaji, gaji pokok plus gaji lembur. Aturan gaji pokok golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000 dan golongan C 9.500.000. Aturan gaji lembur persentase dari gaji pokok 1 jam 30%, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, lebih dari 5 jam 38%. Pertama, kita impor dulu scannernya karena kita butuh membaca input dari penggunanya. Lalu kita membuat kelas utama dengan nama gaji karyawan dan di dalamnya ada metode main seperti biasa. Kemudian membuat scanner dan input. Kita buat objek scanner untuk mengambil input. Kemudian kita minta pengguna memasukkan golongan karyawan A, B, atau C. Kita juga minta jumlah jam lembur. Sekarang kita siapkan variabel untuk gaji pokok, persentase lembur, gaji lembur, dan total penghasilan. Kita tentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Kalau A 5 juta, kalau B 6,5 juta, kalau C 9,5 juta. Selain itu, kita anggap golongannya tidak valid.
Lalu kita buat aturan persentase lembur berdasarkan jumlah jam lembur. Sekarang kita hitung gaji lembur dan total penghasilan. Catatan penting, gaji lembur itu dihitung dari persentase dikalikan gaji pokok, bukan jumlahnya dijumlahkan langsung. Setelah semua proses perhitungan selesai, sekarang kita masuk ke bagian akhir yaitu menampilkan output. Pada tahap ini, program akan menampilkan seluruh informasi sudah dihitung sebelumnya. Dimulai dari golongan karyawan, gaji pokok, jumlah jam lembur, gaji lembur, sampai total penghasilan yang diterima. Untuk menampilkannya, kita menggunakan beberapa perintah print in agar hasilnya lebih rapi dan mudah dibaca. Bentuk tampilannya kurang lebih seperti berikut. Lalu, program menampilkan gaji pokok karyawan, nilainya diformat menggunakan string.format supaya terlihat lebih jelas dan memiliki pemisah ribuan. Berikutnya, program menunjukkan jumlah jam lembur, kemudian disusul dengan gaji lembur yang sudah dihitung berdasarkan persentase lembur yang kita tetapkan tadi. Dan yang terakhir, program menampilkan total penghasilan, yaitu hasil penjumlahan gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Bagian ini menjadi output utama karena menunjukkan berapa besar pendapatan keseluruhan karyawan. Dengan tampilnya seluruh informasi ini, pengguna bisa langsung Sekarang, melihat supaya ringkasan program lengkap kita benar-benar di perhitungan terbukti gaji bekerja dengan secara baik, jelas dan mari kita coba satu terstruktur. contoh kasus.
Misalnya, kita masukkan golongan B dan jumlah jam lembur 3 jam. Pertama, program akan membaca golongan B berdasarkan aturan yang tadi sudah kita buat. Golongan B memiliki gaji pokok sebesar Rp6.500.000. Selanjutnya, kita masukkan jam lembur yaitu 3 jam. Untuk jam lembur, program akan menggunakan persentase lembur sebesar 34% atau 0,34. Kemudian, program melakukan perhitungan. Gaji lembur dihitung dari gaji pokok dikalikan persentase lembur. Jadi perhitungannya seperti ini. 6.500.000 dikali 0,34 hasilnya adalah Rp2.210.000. Setelah itu, program akan menambahkan gaji pokok dan gaji lembur sehingga total penghasilan yang diterima karyawan golongan B dengan 3 jam lembur adalah Rp8.710.000. Terakhir, program menampilkan seluruh rincian tersebut mulai dari golongan, gaji pokok, jumlah jam lembur, gaji lembur, hingga total penghasilan. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa program bekerja sesuai dengan logika yang kita buat.